Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua, tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Kami akan menerima lawatan-Mu, kami akan menerima urapan-Mu Tuhan, kami akan menerima curahan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk kami mengagungkan Engkau, menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami mulai dari awal tengah hingga akhir. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Shalom. 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 Merdeka. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pastor Philip Kang, benar ya Ibu, beserta Ibu. Terima kasih buat kedatangannya. Kami bersyukur dan kami sangat merasa diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semuanya bersuka cita saudaraku. Amin. Walaupun tadi malam mungkin ada sebagian yang ini ya, yang masih merayakan tirakatan, mungkin pulang jam 11 atau jam setengah 12 malam karena seru banget. Tapi pagi ini semuanya boleh ada di sini, memuji Tuhan, semangat yang luar biasa, benar-benar merdeka ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Mari kita masuk gerbangnya. Pujian
adik-adik sekolah minggu yang sudah mau maju tampil ke depan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, punya Yesus yang memiliki kasih yang sempurna yang kita terima dari Dia. Kasih yang sempurna telah
Terima kasih buat kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Janji-Mu tidak pernah terdapat dalam menolong kami. Pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang Tuhan. Berkatilah kami. Bukalah hati kami. Bukalah roh mata kami. Firman-Mu akan menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 pasal 1 ayat 10. Saya tunjukkan dari pasal 1 hingga ayat 10. Mari kita baca satu suara. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada ini tidak. Oh ya, belum untuk ini. Next. Ayat 2. Ayat 2 tidak ada. Oke, saya baca ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusing tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan." 7. Lalu ia mengangkat kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takut dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Katakan amin. Shalom. Shalom. 안녕하세요. sekali lagi 안녕하세요. 안녕하세요. Ya, biasanya 안녕 itu dengan teman-teman atau orang di bawah itu. Oke, 안녕하세요 ini lebih sopan. Sekali lagi 안녕하세요. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Karena Tuhan menyertai kita setiap hari. Amin. Sebenarnya saya tidak pernah bertemu dengan Bapak Gembala Tani dan Ibu, tetapi saya setiap hari Bapak Gembala Tani dan Ibu setiap pagi selama pandemi corona, ya mereka sangat setia. Mereka memberikan firman Tuhan setiap pagi, 2 pagi. Saya menonton videonya dari Facebook dan ya YouTube. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara punya gembala yang baik, gembala yang setia. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Philip Kang. Nama lengkap saya adalah Philip Kang. Tapi ini lafalnya sangat sulit, jadi kita biasanya pakai nama Philip Kang. Lahir dari Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Kalau orang Korea Utara datang di sini dia sangat bahaya. Ya. Oke. Ya, saya punya satu istri. Saya kenalkan istri saya, silakan berdiri. Ya.
namanya Elia. Namanya Elia, Ibu Elia. Dan saya punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang putri sulung saya sekarang kuliah di Amerika Serikat, ambil sosiologi kriminal. Tahun depan akan lulus ya S2. Kemudian dia dapat beasiswa selama 4 tahun dari universitas. Jadi saya tidak pernah mengirim uang kepada anak saya. Ini berkat Tuhan, ya rencana Tuhan kepada dia. Walaupun saya tidak ada uang. Kemudian saya punya nomor 2 itu laki-laki. Sekarang tinggal di Korea Selatan. Tahun lalu dia sudah pulang ke Korea. Terus dia akan masuk ke universitas lagi. Yang putri sulung saya tinggal bersama di Malang. Ya, jadi dia lahir di Yogyakarta tahun 2009. Bukan orang Indonesia. Dia orang Korea juga. Dia lahir di Yogyakarta. Oke, saya sebagai misionaris pelayanan di Indonesia selama 18 tahun. Sejak tahun 2007 sampai hari ini pelayanan di Indonesia sebagai misionaris. Oke. Semuanya rencana Tuhan untuk berkat bagi Indonesia. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa dalam nama Yesus. Mari kita baca 1, 2, 3. Kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Kita punya nama firman Tuhan. Kita punya nama Yesus. Amin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Amin. Terimalah firman Tuhan dengan iman pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam kitab Kisah Para Rasul, sebuah peristiwa unik terjadi pada awal mula gereja mula-mula. Peristiwa ini terjadi ketika Rasul Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, bait suci untuk berdoa pada pukul sore. Saat mereka naik ke bait Allah, ada orang menarik perhatian mereka. Seorang pria ada duduk di tempat bait Allah. Dia adalah orang yang sedang duduk di pintu gerbang indah sambil mengemis. Ya, ini gambarnya. Di sini ada halamannya. Halamannya orang Yahudi dan halamannya orang bukan Yahudi. Dia duduk di sini. Ini pintu gerbang indah. Gerbang indah memisahkan halaman non-Yahudi dan halaman Yahudi. Di situ ada seorang pria yang lumpuh sejak lahirnya. Dia selalu duduk di situ mengemis dan banyak orang berjalan sambil memberi uang. Ini adalah kehidupan yang penuh ketergantungan, di mana dia mengandalkan orang lain untuk membantu dia bertahan hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup murni dengan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu. Apa artinya menjadi orang lumpuh sejak lahirnya? Apa artinya? Ini adalah gambaran dunia ini yang menderita dan hancur karena dosa. Pada awalnya dunia ini yang diciptakan Tuhan sangat baik untuk dilihat Tuhan. Namun dosa membawa penderitaan di dalam dunia ini. Makanya dunia ini sudah rusak. Dunia ini telah terpecah, penuh kekurangan, penuh dengan ketidaklengkapan. Ini kondisinya dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Orang lumpuh ini adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena dia tidak bisa, tidak pernah
jalan kemana-mana. Orang-orang harus membantu dia. Orang-orang harus memberi makanan. Orang-orang harus memberi uang. Orang-orang membawanya ke pintu gerbang bait Allah dan mendudukkannya. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Semua orang memberi uang, semua orang memberi makanan, semua orang membantu dia, tetapi mereka semua tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Banyak orang telah membantunya, tetapi mereka hanya memberi uang saja, tidak bisa memberi keselamatan. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 4. Mari kita baca 1, 2, 3. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Di sini ada kata menatap. Kata menatap ini sangat penting Bapak Ibu. Rasul Petrus dan Yohanes pasti sering keluar masuk bait Allah selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, orang yang lumpuh sejak lahirnya pun selalu ada di sana. Namun mereka biasanya berjalan melewatinya tanpa melihatnya. Dia selalu duduk di pintu gerbang. Banyak orang jalan ke sana, tapi banyak orang tidak melihat dia. Namun hari itu menarik perhatian Rasul Petrus dan Yohanes. Itulah yang Tuhan buat untuk mereka lihat. Di permukaan ini adalah hari yang normal Bapak Ibu, hari biasa. Namun mengapa hal itu bisa terjadi pada hari itu, saudara? Mengapa mereka bisa menatap orang lumpuh itu? Jelas sekali bahwa Rasul Petrus berada dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Dia memandang segala sesuatunya tidak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus melihat dunia ini secara berbeda, saudara. Hanya karena orang membuka mata, bukan berarti mereka bisa melihat semuanya. Kita bisa di mana-mana. Apa saja kita bisa melihat. Tetapi semua orang tidak bisa semuanya. Seseorang yang dipimpin Roh Kudus harus memiliki mata roh yang terbuka, saudara. Roh Kudus membuka mata kita. Apa yang kita lihat hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita melihat hari ini? Apa yang kita menatap hari ini, saudara? Kebanyakan orang menjalani hidup mereka dengan fokus pada diri sendiri. Fokus pada kehidupan diri sendiri. Ketika kita sedang berjuang, sulit untuk melihat perjuangan orang lain, karena kehidupan saya lebih penting daripada orang lain. Pada umumnya, orang tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain. Ini manusia. Kebanyakan orang berpusat pada diri sendiri, saudara. Kebanyakan orang tidak memiliki ruang mental untuk peduli dengan orang lain. Ketidakpedulian. Ini adalah ketidakpedulian. Tetapi ketika Tuhan memulai sesuatu yang luar biasa, Tuhan membuat kita memperhatikan, Tuhan membuat kita melihat terlebih dahulu, saudara. Semua hal yang pekerjaan Tuhan dimulai dengan apa yang kita lihat. Jika ada sesuatu yang Tuhan terus membuat kita melihat, membuat kita menatap, berarti ada panggilan Tuhan di situ. Haleluya. Ini yang gambarnya. Apa itu, saudara? Kelihatannya apa ini, saudara? Apa ini? Bapak ibu saudara, lihat apa ini? Perempuan. Ada gadis? Ada gadis ya? Oh, beliau lihat nenek. Lihat gadis angkat tangan. Lihat nenek angkat tangan. Iya. Di sini ada gadis, di sini ada nenek.
Bagaimana saudara? Ya, maka di ruangan yang sama, di satu ruangan, setiap orang berbeda yang melihat yang berbeda. Beberapa orang melihat gadis, beberapa orang melihat nenek. Satu ruangan. Jika kita melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, itu bukanlah suatu kebetulan, saudara. Melihat atau menatap berarti membuka mata kita. Beberapa bulan yang lalu, 3 orang pendeta dari Korea Selatan mengunjungi gereja di Blitar. Seorang pendeta melihat kondisi gereja, gedung gereja saat itu juga, dan memutuskan untuk mempersembahkan tanah renovasi. Tuhan membuka matanya, membuka pendeta itu, mata pendeta itu terhadap kebutuhan gereja, dan Tuhan menyentuh hati pendeta. Jadi sekarang kondisi gereja tersebut benar-benar berbeda, sudah direnovasi. Bulan lalu, sebuah tim misi medikal dari Korea Selatan mengunjungi gereja di Sidoarjo dan Blitar. Kemudian seorang penatua melihat bahwa keyboardnya sudah rusak, serta mempersembahkan tanah untuk membeli keyboard baru. Dan seorang penatua lain melihat kondisi kursi gereja, serta mempersembahkan tanah 30 kursi gereja, sudah membeli kursi yang bagus. Nah, hal yang melihat adalah hal yang penting, saudara. Tuhan membuka hati mereka, Tuhan membuka mata mereka, jadi mereka menatap. Tuhan mengizinkan kita melihat karena sesuatu alasan, saudara. Meskipun mereka berada di tempat yang sama, namun tidak semua orang bereaksi. Pekerjaan Tuhan terjadi ketika Tuhan membuka mata kita dan menyentuh hati kita. Rasul Petrus menatapnya. Rasul Petrus menatap seorang lembu. Hal yang dia menatap adalah penting, saudara. Memfokuskan kata ini, saudara. Ini bukan tentang apa yang saya lihat. Ini tentang apa yang Tuhan buat untuk saya lihat adalah penting. Dan ini disitulah hal yang luar biasa terjadi. Seorang Kristen menatap, di situ ada hal yang luar biasa terjadi. Rasul Petrus dan Yohanes berkata kepada dia, lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kami. Pengemis itu menjalani hidupnya tanpa memandang orang lain. Sudah lama sekali dia tidak bertatap muka dengan orang lain. Dia tidak pernah melihat siapapun kecuali uang yang jatuh. Di atas segalanya, tidak ada yang menyuruh dia untuk lihatlah kepada kami sebelumnya. Orang-orang juga tidak melihat dia, karena orang-orang tidak tertarik padanya. Siapapun yang menunjukkan ketertarikan hanya sumbangan pada pengemis itu. Melihat, kata menatap adalah berarti yang besar, saudara. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 5. 1, 2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang sebenarnya orang lumpuh itu inginkan, saudara? Yang dia inginkan adalah hanya uang saja, hanya makanan saja. Saat itulah Rasul Petrus membuat pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Rasul Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Yang dicari oleh pengemis adalah uang, saudara.
Tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa saya tidak punya emas dan perak, saya tidak punya uang, saya tidak bisa memberimu uang. Mungkin pengungsi itu kecewa mendengarnya. Kenapa? Dia mengharapkan uang kepada Rasul Petrus. Hal ini adalah sesuatu yang sering saya temui ketika membantu gereja-gereja di Indonesia, saudara. Banyak hamba Tuhan yang meminta bantuan tanah kepada saya. Namun saya memiliki batasan. Saya juga tidak dapat menyelesaikan masalah keuangan keluarga saya. Itulah mengapa saya perlu berdoa setiap hari, saudara. Dalam situasi seperti itu, jika ada gereja yang datang kepada saya atau telepon ke saya dengan sebuah tantangan dan meminta saya untuk membantu mereka, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Akibatnya banyak hamba Tuhan yang mengharapkan bantuan dana dari saya, kecewa dan meninggalkan saya. Namun hal yang luar biasa adalah Tuhan menggunakan saya untuk memastikan bahwa bantuan tanah mengalir ke tempat yang benar-benar dibutuhkan, saudara. Saya tidak memiliki emas dan perak, saya tidak memiliki uang, saya punya hanya batasan. Tetapi Tuhan mengizinkan berkat mengalir melalui saya, saudara. Mereka yang mendekati saya dengan hawa nafsu, Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak akan menolong dia. Tetapi Tuhan memberkati mereka yang menanti dengan hati yang tulus kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Jadi gereja yang direnovasi adalah gereja di Blitar dan gereja di Sidoarjo. Dua gereja sudah direnovasi. Kondisinya sangat bagus sekali. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Itulah mengapa saya terpanggil untuk menjadi seorang misionaris di Indonesia. Saya tidak ada emas dan perak, tetapi saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus berkata bahwa dia tidak ada emas dan perak, tetapi dia akan memberikan sesuatu yang lain kepada pengemis itu. Bagi dunia, perak dan emas adalah yang terbaik. Bagi manusia, uangnya sangat terbaik. Orang-orang sangat menghargai uang. Jadi, orang-orang mencoba menyelesaikan masalah dengan uang. Uang itu penting bagi mereka semua. Bagi pengemis, uang adalah hal yang paling penting bagi harian dia. Uang adalah hal terbaik baginya, karena uang dapat membantunya menjalani hari, saudara. Rasul Petrus dan Yohanes sebenarnya tidak punya emas dan perak. Mereka tidak punya uang untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Namun tidak punya apa-apa bukanlah akhir dari segalanya. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara tidak punya uang, tetapi Tuhan pasti ada rencana untuk Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus lanjut berbicara. Petrus berkata, aku akan memberikan apa yang kupunyai. Walaupun dia tidak punya emas dan perak, tapi dia bisa memberikan apa saja. Pengemis itu mengharapkan uang, namun apa yang akan diberikan Rasul Petrus bukanlah yang diharapkan oleh pengemis itu. Rasul Petrus dan Yohanes tidak memiliki emas dan perak, tetapi mereka berbicara dengan penuh keyakinan, penuh Roh Kudus. Mereka tidak memiliki harta benda duniawi, tetapi mereka memiliki keyakinan rohani, saudara. Apa yang mereka ingin berikan kepada pengemis adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan uang. Ada yang lebih baik daripada uang. Kita harus memperhatikan perkataan Rasul Petrus ini, saudara. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah.
Yang dimiliki Petrus adalah nama Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa, saudara. Itu adalah perintah yang kuat untuk orang yang belum pernah berjalan selama 40 tahun, saudara. Iman Petrus dan Yohanes adalah iman yang besar. Ini adalah perintah yang tidak akan pernah bisa dia buat tanpa iman rohani. Peristiwa ini mengingatkan kita pada peristiwa penting dalam Injil. Ada gambarnya ini, saudara. Yesus menyuruh kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit bawah, bangunlah, angkatlah tiangmu dan berjalanlah. Kata Tuhan Yesus Kristus. Perintahnya Yesus Kristus. Yesus memerintahkan seorang gadis kecil yang sudah meninggal untuk Talita kum, hai anak, bangunlah. Perkataan Yesus Kristus. Di atas danau yang bergelora, Tuhan Yesus memerintahkan kepada angin, diam, tenanglah. Dikubur Lazarus yang telah meninggal. Yesus bersuruh, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan sekarang, selanjutnya, para murid sedang menyatakan kuasa nama Yesus di dalam nama Yesus saat mereka melayani, saudara. Nama Yesus adalah Yesus sendiri, saudara. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Rasul Petrus percaya pada kuasa nama Yesus, walaupun dia tidak punya emas dan perak. Ketika kita menyatakan dengan iman kuasa Yesus yang memiliki otoritas mutlak dinyatakan, saudara. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Lalu ia memegang tangan berdiri. Seketika itu juga keluarlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan ke kemari dan mengikuti mereka ke dalam kerajaan Allah. Berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Suatu hal yang luar biasa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Secara fisik dia sudah sangat kaku sebelumnya, tapi mata kaki dia segera mendapatkan kekuatan dalam nama Yesus. Tulang-tulang di kaki, mata kaki dan paha bergerak dan otot-ototnya tumbuh, memberinya kekuatan pada kakinya. Hal yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin telah datang, saudara. Dia berdiri, belum pernah berdiri sebelumnya. Sebuah peristiwa yang tidak dapat disangkal oleh siapapun telah terjadi, saudara. Di dalamnya terdapat pemeliharaan khusus Tuhan, saudara. Sebuah peristiwa besar terjadi pada awal gereja mula-mula. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang terhadap isu ini, saudara. Dalam kitab Injil ada sebuah kejadian di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kebangkitan orang mati adalah peristiwa yang mengejutkan di masyarakat. Apa yang terjadi sebagai hasil dari peristiwa ini? Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Kelompok iman saat itu, kelompok iman besar tidak hanya ingin membunuh Yesus. Mereka mau membunuh Yesus, tetapi juga Lazarus yang telah dihidupkan kembali. Mengapa? Karena semakin mujizat Lazarus disorot, semakin Yesus dinyatakan dan mereka berada pada posisi yang kurang menentukan. Tetapi karena apa yang terjadi, banyak
banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Mereka kembali kepada Yesus. Keajaiban tidak berakhir dengan keajaiban saudara. Allah menetapkan peristiwa ini di awal kitab Kisah Para Rasul sebagai sejarah penebusan. Kerajaan Allah telah dimulai oleh peristiwa ini saudara. Dunia saat ini sedang rusak serius. Penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan di dunia ini. Banyak yang sakit, banyak yang menderita, yang berhantu, yang tidak normal, dan yang tidak alami berlimpah. Ini kondisinya dunia ini saudara. Perintah Rasul Petrus adalah sebuah pembaikan yang luar biasa saudara. Yang ketiga, yang kita butuhkan hanyalah otoritas dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita kehilangan otoritas nama Yesus, yang tersisa hanyalah perak dan emas, hal yang jasmani. Yang tersisa hanyalah cara duniawi dalam melakukan sesuatu saudara. Tanpa Yesus, kita berpaling kepada uang. Uang menjadi lebih berharga bagi mereka daripada Yesus. Mereka telah kehilangan kuasa nama Yesus demi uang. Manusia telah menjadi begitu dikuasai oleh kuasa uang, sehingga mereka bahkan tidak lagi mencari nama Yesus. Karena apa? Karena mereka lebih fokus pada uang. Tentu saja kita harus membantu orang yang kehidupan sulit secara ekonomi, diakonia. Namun hal yang penting adalah bahwa ini hanya uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita tidak dapat mengubah dunia jika kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan uang tanpa kuasa nama Yesus Kristus. Jadi hari ini kita perlu mengembalikan otoritas nama Yesus Kristus. Harus kembali. Siapa yang menyatakan itu penting saudara? Rasul Petrus dan Yohanes langsung yakin dalam Roh Kudus. Tuhan mencurahkan keyakinan dan kuasa kepada Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa secara sihir menyebut nama Yesus dan mengharapkan mujizat terjadi. Kita tidak bisa membeli kuasa nama Yesus. Kita tidak bisa membeli kuasa Roh Kudus. Seperti Simon penyihir, dia mau membeli kuasa Roh Kudus, tapi manusia tidak bisa membeli kuasa Roh Kudus saudara. Nama Yesus tidak dieksploitasi oleh manusia saudara. Otoritas nama Yesus harus digunakan untuk hal-hal yang menyatakan kemuliaan Allah saudara. Yang penting adalah tujuan Tuhan. Yang penting adalah rencana Tuhan saudara. Tujuan Tuhan adalah, rencana Tuhan adalah keselamatan jiwa ini saudara. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Allah menyediakan mujizat yang khusus untuk karya keselamatan. Artinya mujizat yang dilakukan Yesus sebenarnya mungkin dilakukan oleh para muridnya. Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita semua saudara. Yesus yang telah bangkit tidak meninggalkan kita. Immanuel. Yesus masih hidup sampai hari ini. Amen. Dalam hidup kita saudara. Yang percaya katakan amin. Nama Yesus memiliki kuasa saudara. Amin. Kuasa nama Yesus harus dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini saudara. Gereja seharusnya mengangkat orang-orang dari kedalaman keputusasaan. Kita harus membantu mereka semua. Kita harus memberikan nama Yesus dimanapun kita berada.
Jika Bapak Ibu Saudara jalan-jalan kemanapun, berada dimanapun, kita harus menyatakan nama Yesus Kristus. Kita Paralel 3 ayat 9 ke 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang kota Bethlehem. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Semua orang merasa kaget. Keajaiban ini mengubah seluruh lingkungan sekitar ini, saudara. Setelah peristiwa ini, Injil Yesus menyebar dengan cepat. Karya yang luar biasa terjadi. 3.000 orang, 5.000 orang per hari menjadi percaya kepada Yesus. Perubahan besar telah terjadi saat itu, saudara. Ini bukan hanya keajaiban yang terjadi pada saat satu orang saja. Kita Paralel 3 ayat 11. 1, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang menuruni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Kejadian-kejadian ajaib itu membangkitkan minat orang banyak. Orang-orang mengurumuni para murid. Banyak orang mengikuti murid Yesus. Kita Paralel 3 ayat 12. Mari kita baca 1, 2, 3. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Amin. Rasul Petrus mulai berkhotbah kepada orang banyak yang berkumpul. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak berfokus pada orang yang melakukan mujizat. Jangan melihat orang biasa. Bukan karena kekuatan manusia dia disembuhkan, tetapi oleh Tuhan. Amin. Jadi kita harus memfokuskan kepada Tuhan, saudara. Rasul Petrus berfokus pada Kristus karena keselamatan mulai Injil Yesus adalah tujuannya. Keajaiban yang telah terjadi di dunia ini hanyalah sebuah simbol. Jika kita kembali ke akar penyakitnya, kita akan menemukan masalah dosa. Sampai masalah dosa dipecahkan sepenuhnya, penyembuhan itu sendiri tidak ada artinya. Kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah telah datang melalui kesembuhan seorang pengemis yang tidak dapat jalan sejak lahirnya. Ketika kerajaan Allah datang, setan-setan, iblis-iblis akan diusir dan penyakit-penyakit akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Rasul Petrus menggunakan peristiwa ini untuk memberitakan bahwa hari keselamatan Allah telah tiba. Kisah para Rasul ayat pasal 5 ayat 14. 1, 2, 3. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak orang mendengar Injil Yesus Kristus dan diselamatkan di saat itu, saudara. Kuasa nama Yesus dinyatakan dengan jelas. Pengajaran Tuhan melalui peristiwa ini, saudara, adalah bahwa zaman baru telah tiba. Dan peristiwa ini merupakan tuduhan atas ketidakberdayaan periode baik Allah. Artinya apa? Artinya orang-orang bosan dengan kehidupan keagamaan yang lusuh di saat itu, saudara. Sistem baik Allah pada saat itu tidak memberikan semangat bagi masyarakat. Hanya kehidupan keagamaan saja. Ini hanyalah pengulangan ritual dan tidak memiliki isi, saudara. Dengan kata lain, ibadah mereka sangat formal. Tidak ada harapan dalam hidup mereka, saudara. Tidak ada perubahan dalam hidup keagamaan mereka, saudara. Saat ini mereka adalah hanya Kristen KTP.
hanya orang Kristen formal, saudara. Pada masa-masa kerusuhan agama ini, sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Peristiwa tersebut memuncang masyarakat pada saat itu. Hal ini seharusnya terjadi dalam kehidupan iman kita, saudara. Sekadar belajar, tak mengajar, berkumpul di gereja, tak bubar, dapat dengan mudah menjadi kehidupan agama formalitas, saudara. Kitab Kisah Para Rasul bukanlah tentang kelahiran sebuah agama baru. Sebenarnya Tuhan Yesus dan agama sangat jauh berbeda, saudara. Agama adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Agama tidak berdaya, saudara. Agama adalah buatan manusia. Manusia bisa membuat agama. Dia menjadi Tuhan, bisa menjadi Tuhan. Manusia bisa membangun gereja besar, saudara. Namun gereja yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan hanyalah sebuah bangunan saja. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu hanya agama biasa saja. Agama tidak menyelamatkan orang, melainkan membunuh orang, saudara. Ini penting. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, pada saat itu benar-benar membunuh Yesus atas nama agama. Saulus sebelum Rasul Paulus juga membunuh Stefanus atas nama agama. Perang salib, Bapak Ibu pernah mendengar tentang perang salib ya? Perang salib membantai banyak orang atas nama agama Kristen. Agama ini membunuh orang. Orang yang pergi ke gereja tetapi hanya memiliki pengalaman religius, keagamaan cenderung tidak mau berubah. Mereka dengan penuh semangat hanya hadir dalam ritual ibadah. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka hidup dalam kepuasan diri sendiri dengan praktik-praktik keagamaan. Kekristenan bukanlah sebuah filosofi atau agama ideologis. Yesus adalah kehidupan itu sendiri yang menyelamatkan. Amen. Bukan objek agama, saudara. Yesus membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Yang percaya katakan amin, saudara. Amen. Mereka yang bertemu dengan Yesus mengalami perubahan yang nyata dalam hidup mereka, saudara. Jadi kita harus bertemu dengan Yesus Kristus di dalam hidup kita, saudara. Uang bukanlah hal yang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang sakit dan mengemis. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16, 1, 2, 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kemungkinan ini, dan kepercayaan itu telah memberi semua kepada orang ini di depan kami semua. Amin. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, Allah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah adalah Allah yang bekerja di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak boleh percaya kepada Tuhan secara akal saja. Yesus Kristus harus dinyatakan melalui kehidupan kita, saudara. Di antara kerumunan orang, Rasul Petrus dan Yohanes menatap seorang pria, dan dia menyatakan Yesus Kristus kepada orang itu. Peristiwa ini membuat banyak orang mengikuti Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus dan berkhotbah, banyak orang, banyak jiwa berbalik kepada Tuhan, saudara. Melalui khotbah Rasul Petrus, 5.000 orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Pekerjaan Injil mulai terbentuk di depannya. Kerajaan Allah mulai meluas. Orang lumpuh itu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sebuah karya nyata dari Tuhan muncul bagi mereka yang terperosok dalam kehidupan religius yang lusuh. Inilah kekuatan Injil, saudara. Jika kita hanya pergi ke gereja, jika kita hanya hadir di ibadah dengan tenang,
tidak akan ada yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Tidak ada perubahan. Kita harus dipersenjatai dalam nama Yesus Kristus. Kita perlu mengalami dan menunjukkan kuasa nama Yesus dalam hidup kita, saudara. Sekarang kita perlu menjangkau apa yang Tuhan ingin kita perhatikan. Ketika kita berdoa, Tuhan menatap sesuatu. Marilah kita mendekati dengan iman apa yang Tuhan menatap. Bagi kita tidak ada kekuatan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan Tuhan melalui hidup kita. Kita harus yakin akan hal itu. Kita hanya perlu mengerti firman Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan dalam doa, dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Keajaiban masih terjadi di saat ini, masih terjadi di hari ini, saudara. Keajaiban di atas segala keajaiban adalah ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang tim musik maju depan, dipersiapkan. Gereja Perjanjian Baru masih hidup, saudara. Setiap pertemuan, setiap pelayanan, gereja kita harus berpusat pada Yesus Kristus. Segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Yesus Kristus, saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan telah memberi kita izin untuk menggunakan nama Yesus yang berkuasa, saudara. Yang percaya katakan amin. Perubahan akan terjadi dalam kuasa nama Yesus Kristus di dalam hidup kita, saudara. Rumah dan tempat kerja Bapak Ibu saudara akan diubahkan dalam kuasa nama Yesus Kristus. Dalam kuasa nama Yesus Kristus, perubahan akan terjadi di wilayah Sidoarjo dan di Jawa Timur, saudara. Dalam kuasa nama Yesus Kristus, perubahan rohani akan terjadi di negara Indonesia, saudara. Amin. Percaya pada nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa nama Yesus membawanya perubahan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu saudara dan seluruh jemaat Indonesia, saudara. Yang terakhir, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan membacakan ayat ini. 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan membuat saudara depresi, saudara. Jangan khawatir. Jangan menyerah. Di antara kita ada mengalami berduka cita. Di antara kita ada yang miskin. Di antara kita ada yang tidak punya apapun. Walaupun begitu, percayalah pada nama Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Kita sudah punya nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Yesus ada semua jawaban atas kehidupan saudara. Kita tidak punya emas dan perak, kita tidak punya uang, tetapi kita yang paling kaya karena kita punya nama Yesus Kristus, saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ooh.
tetapi demi nama Yesus berjalan. Pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, saudara yang datang dalam kelemahan, saudara yang datang dalam pergumulan, dalam kesulitan ekonomi, saya berdoa demi nama Yesus engkau diberkati Tuhan, demi nama Yesus engkau disembuhkan, demi nama Yesus engkau dipulihkan, demi nama Yesus, haleluya, ada mujizat. Demi nama Yesus keluargamu dipulihkan, demi nama Yesus engkau disembuhkan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara yang mengalami pergumulan, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadirat, dan hamba berdoa demi nama Yesus Engkau dipulihkan, demi nama Yesus Engkau disembuhkan, demi nama Yesus ada mujizat terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara kepada kami pagi hari bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadikan kami gereja, gereja yang menyembah, gereja yang memuji Tuhan, gereja yang mendapatkan mujizat. Berkati kami semua Tuhan pagi hari. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Bapak Pendeta Philip sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biarlah Engkau terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan firman itu, supaya firman hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kesembuhan mujizat itu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Engkau balas memberkati kepada Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Philip Kang yang sudah melayani kami pagi hari. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Apa yang kami bawa kepada Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, dan Tuhan akan membalas memberkati kami sesuai dengan janji firman. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan kebenaran firman Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, kita persembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini. To
Haleluya, puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kamsahamnida, Bapak Pastor Philip Kang dan Ibu Elia. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang sudah sangat memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, kami ucapkan selamat ulang tahun atas nama Gembala, keluarga dan jemaat kepada Ibu Christine yang berulang tahun, Ibu Budi. Kami doakan sehat, panjang umur, makin diberkati oleh Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu, Agustus ini hari Sabtu tanggal 31. Tanggal 31 Agustus ada lomba untuk anak-anak Sabtu Ceria. Di ibadah Sabtu Ceria, guru-guru sudah mencari hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan. Jadi tanggal 31 Agustus akan diadakan lomba untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman yang lain tidak ada ya, puji Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan berharap Pastor dan Ibu bisa melayani kembali lagi di tempat ini, bisa mencari jadwal untuk memberkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mungkin ada pengumuman yang lain. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, kami sangat senang sekali untuk pelayanan dari Pastor Philip Kang dan Ibu Elia. Bapak Ibu Saudara, saya memang belum pernah ketemu ya, tapi saya bersyukur kita bisa bertemu memang di dunia maya, tetapi bisa di dunia nyata. Haleluya. Kami sangat-sangat diberkati Tuhan pagi hari ini. Sekalipun mungkin saudara kalau mendengar masih ada dialek Korea gitu ya, ya, tapi itulah. Tapi bersyukur sudah bisa berbicara bahasa Indonesia, itu sudah luar biasa sekali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya undang Ibu Christine maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran hari Jumat yang berulang tahun bersama di depan. Kita akan doa bersama-sama. Bagus, sudah. Oh ya. Hamba berdoa untuk Ibu Christine. Dia boleh berulang tahun. Ada banyak hal yang dia sudah alami dalam hidup ini, dalam suka, dalam duka, dan dia boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami hamba-hambamu meletakkan tangan memberkati Ibu Christine di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Christine. Diberkati Ibu Christine dengan umur panjang, sehat, dan Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kemanapun dia pergi dan berada. Berkati Pak Budi, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya Tuhan, menjadi keluarga yang cinta Tuhan dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Kami terus bawa dalam doa untuk Pak Sutikno. Tuhan jamah Pak Sutikno. Tuhan berikan kekuatan baru. Sama seperti orang lumpuh, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Pak Sutikno dijamah oleh Tuhan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan kerjakan bagi Pak Sutikno. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga Bapak Ibu Ucok, Tuhan terus pulihkan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Weni juga untuk proses kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi Ibu Weni. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan berkati mereka Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. 79 tahun bangsa kami sudah merdeka. Tuhan berkatilah pemerintah kami. Kami ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat bagi pemerintah Indonesia supaya boleh berjalan dengan baik dan Indonesia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Jawa Timur, untuk kota Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Biar Tuhan memberkati desa di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal, tetangga sekitar kami. Kami berdoa Tuhan jamah dan Tuhan berikan keselamatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kebebasan kami beribadah. Biar terus kami berbebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa lagi Tuhan untuk Bapak Philip, Pendeta Pastor Philip Kang dan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Apa yang ada di hati mereka, Tuhan terus nyatakan. Untuk bangsa kami Indonesia, mereka boleh datang menginjil di bangsa kami. Tuhan berkati mereka dengan limpah. Tuhan berkati dengan mujizat Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang membawa berkat dari Allah. Dan hamba berdoa untuk persembahan yang jemaat berikan, yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan balas memberkati. Ini doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.